Halo teman-teman. Selamat hari Minggu. Gimana kabar teman-teman di rumah? Saya berharap kabar kalian baik-baik aja di rumah ya. Sekolah minggu hari ini bersama Losarani dan ditemani oleh teman-teman kalian, ada Yoel, ada Yeni, ada Sila, dan ada Mika. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, sebelumnya kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas pernyataan dan cinta kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami bersama-sama akan memuji dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita, anak-anak yang istimewa. Nah, untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku diharap, Alkitab mengajarkan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan dulu dan diiringi dengan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang.
Selamat bertemu lagi adik-adik bersama Pastor Jonathan. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan kembali. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kembali kami boleh belajar ibadah di rumah kami masing-masing dan kami akan makan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan penerangan, pengertian kepada kami supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami renungkan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi semoga kabarnya tetap baik, sehat selalu, berada dalam perlindungan Tuhan. Nah, minggu ini kita akan belajar sambungan cerita mengenai Raja Daud. Seperti yang kita pelajari beberapa minggu di belakang, kita belajar mengenai Raja Daud. Dan minggu kemarin kita belajar bahwa pemerintahan Raja Daud itu tidak selalu dalam keadaan yang baik. Daud juga melakukan dosa di hadapan Tuhan, tetapi Daud dengan rendah hati mau diingatkan Nabi Nathan dan berdoa bertobat kepada Tuhan, dan Tuhan mau mengampuni. Akan tetapi tetap ada akibat konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Minggu ini kita akan belajar mengenai Allah melepaskan Daud dari musuh-musuhnya. Bacaan firman Tuhan kita pada minggu ini diambil dari 2 Samuel 20 sampai 24. Nah, itu bahan bacaan Alkitabnya. Nah, Raja Daud, adik-adik, ketika Absalom sudah meninggal di medan peperangan, akhirnya Raja Daud dan pasukannya kembali lagi ke Yerusalem. Nah, ketika pemerintahan Raja Daud ini, adik-adik, masih ada beberapa orang yang juga dia tidak suka dengan Raja Daud. Salah satunya itu adalah Seba. Namanya Seba, itu dari keluarganya Saul. Dia berusaha untuk memberontak terhadap Raja Daud. Dia mengatakan kepada suku-suku Israel yang lain supaya mereka tidak mau mengikut dan tunduk kepada Raja Daud. Sehingga yang kita tahu bahwa hanya suku Yehuda yang terus setia kepada Raja Daud. Nah, dari Alkitab yang kita baca bahwa akhirnya dengan perantaraan seorang wanita, adik-adik, sana wanita tua yang bijaksana, sehingga akhirnya Seba itu diserahkan, dibunuh. Jadi kepalanya dipenggal adik-adik di dalam kota itu. Kemudian adik-adik, di masa pemerintahan Raja Daud ada 3 tahun masa kelaparan. Nah, ketika itu akhirnya Raja Daud berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, kenapa ada kelaparan di Israel. Ternyata adik-adik, kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang ke-21 ayat 9 sampai 14, ternyata di situ ada hutang darah. Maksudnya adik-adik, ini adalah dulu Raja Saul itu pernah membunuh orang-orang Gibeon, di mana orang-orang Gibeon ini dibunuh oleh Raja Saul karena Raja Saul punya kepentingan untuk mempertahankan kerajaannya. Sehingga akhirnya Tuhan berkata kepada Raja Daud bahwa
hutang darah itu harus dilunaskan. Bagaimana caranya? Yaitu Daud harus menyerahkan 7 orang keluarga Saul untuk juga digantung, dibunuh, sehingga itu menjadikan Tuhan tidak murka lagi kepada bangsa Israel. Nah, akhirnya ketika itu sudah dilakukan, Daud berdoa dan akhirnya Tuhan kembali memulihkan, mengirimkan hujan kepada bangsa Israel sehingga bencana kelaparan itu bisa berakhir. Kemudian adik-adik juga di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat ke-17, ketika di dalam perang melawan bangsa Filistin, di situ Daud juga berada dalam situasi bahwa dia hampir terbunuh, sehingga pasukan dari Raja Daud itu mengatakan bahwa Daud tidak usah lagi langsung berperang maju ke medan perang. Mereka ingin melindungi Daud, raja yang sudah diurapi oleh Tuhan. Di dalam peperangan itu, kalau kita lihat bahwa pasukan Daud melawan raksasa yang jari kaki dan tangannya itu berjumlah 24. Nah, berarti masing-masing tangan, jari tangan dan jari kakinya itu berjumlah 6 adik-adik dan badannya besar raksasa. Nah, tetapi Tuhan tetap memberikan kemenangan kepada Raja Daud. Kemudian adik-adik di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-15, di situ Daud juga kembali melakukan kesalahan, melakukan dosa. Apa itu adik-adik? Yaitu Daud ketika dia sudah banyak memenangkan peperangan dengan pasukannya, maka Daud berpikir bahwa dia mencoba untuk mengetahui berapa banyak pasukannya, berapa banyak tentaranya yang berperang, yang dengan kekuatan tentaranya itu Daud berpikir bahwa itulah yang menyebabkan mereka selalu menang di dalam perang melawan bangsa Filistin. Dan hal itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan, karena bahwa yang memberikan kemenangan itu adalah Tuhan Allah, bukan dari kekuatan Daud, bukan dari kekuatan pasukan tentara Daud. Nah, kemudian akhirnya Daud mengakui dosanya dan dia memohon ampun dan Tuhan mengampuni. Tetapi ingat adik-adik, dosa itu selalu disertai dengan konsekuensinya, akibatnya, karena kita berdosa. Nah, begitu juga Daud. Akhirnya Daud memilih dari 3 pilihan yang diberikan Tuhan, apa yang mau dilakukan oleh Tuhan untuk konsekuensi dari dosa yang sudah dilakukan oleh Daud. Daud memilih bahwa dia tidak mau jatuh di dalam tangan musuhnya, tetapi dia mau tetap dihukum oleh Tuhan, tetapi karena percaya Tuhan mengasihi Daud dan bangsa Israel, sehingga penyakit samparlah yang diturunkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, dan itu menyebabkan sebanyak 70.000 orang Israel yang mati, adik-adik. Kemudian adik-adik, ketika Raja Daud ini menjadi raja di Israel, Daud ini juga sangat pintar bermain kecapi, adik-adik. Dia bisa bernyanyi, bermazmur kepada Tuhan. Nah, lagu-lagu dan doa-doa yang Daud naikkan itu menyatakan bahwa siapa Allah yang dia sembah. Kemudian Daud yang senantiasa mengabdi dan bergantung kepada Tuhan. Nah, lagu pujian di dalam 2 Samuel
pasal ke-22 itu Daud naikkan karena Tuhan yang sudah menyelamatkan Daud dari musuh-musuhnya. Nah, jadi melalui semua ini ya adik-adik ya, kita belajar bahwa ada 3 hal adik-adik di dalam apa yang menjadi penyertaan Tuhan kepada Raja Daud, yaitu yang pertama, pemerintahan Raja Daud itu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Walaupun di dalam pemerintahannya Raja Daud seringkali juga berbuat dosa, tetapi ketika Raja Daud berbalik, bertobat kepada Tuhan, Tuhan mengampuni, dan dosa itu tetap ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Raja Daud. Itu adalah menunjukkan keadilan daripada Allah. Kemudian yang kedua, ketika Daud di dalam masalah, di dalam menghadapi perang, maka Daud senantiasa juga berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan sehingga Daud menaikkan lagu pujian mazmur kepada Tuhan. Yang ketiga adik-adik, pengharapan Daud itu adalah terletak kepada perjanjian kekal Allah dengan Raja Daud. Apa sebenarnya perjanjian kekal Allah kepada Raja Daud? Saya kita belajar bahwa pemerintahan Daud itu menunjuk pada kedatangan keturunan Raja kekal yang telah Allah janjikan, yaitu melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Yesus anak Daud adalah Raja yang sempurna dan kerajaannya itu akan kekal untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, biarlah kita boleh belajar bahwa melalui pelajaran Raja Daud ini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia menjadi juru selamat untuk kita semua. Tuhan Yesus itu jugalah Raja kekal untuk selama-lamanya, dan kita sebagai anak-anak dari kerajaan sorga yang kekal itu, maka kita mengucap syukur adik-adik ya. Jadi nantinya itu membuat kita bersuka cita, membuat kita menyadari bahwa begitu besar Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, adik-adik. Jadi nanti kita minggu depan kita akan belajar mengenai Raja Salomo, adik-adik. Nah, ada ayat hafalan nantinya yang juga adik-adik akan hafalkan, yaitu terambil dari 2 Samuel pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-47. Adik-adik hafalkan ya, dan dikirimkan video. Kita akan mengakhiri pelajaran kita, pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Bersama-sama kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Hanya Engkaulah yang membiarkan aku diam dengan aman. Berkenanlah kiranya Engkau untuk melepaskan aku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Banyaklah yang telah Kau lakukan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Dek, sampai berjumpa kembali minggu depan. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati.